Shalom, selamat malam para sahabat GPIB di mana saja berada. Kiranya kasih dan sukacita boleh mewarnai perjalanan kehidupan semua sahabat GPIB, termasuk bersama dengan saya, Pendeta Emawati Rumampuk Baule, selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok. Hari ini secara khusus kami mengingat rayakan kebaikan Tuhan bagi perjalanan GPIB Sawangan Depok yang ke-36 tahun. Oleh karena itu, dalam program Night Call pada malam hari ini, mari para sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan renungan malam dan kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur pada malam hari ini dalam rangkaian kehidupan kami di sepanjang hari yang akan berlalu. Kami hendak membaca Alkitab, dasari dengan kebenaran sabda Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan arahan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan ampun atas setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru kedua dari Injil Lukas pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 13 hingga ayat 14 yang menyatakan demikian. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahmu sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Para sahabat GPIB, di mana saja Anda berada, pada bacaan malam hari ini, kita melihat bagaimana Lukas memberikan catatan bagi kita semua tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari perhatikan, kalau kita baca ayat 13 sampai 14 hari ini, kita perhatikan dulu ayat 9 bagian bacaan kita. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Jadi digarisbawahi bahwa perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua tokoh yang digambarkan dalam bagian bacaan kita. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Kita tahu bersama orang Farisi adalah salah satu mazhab dalam agama Yahudi, di mana mereka adalah orang-orang yang taat dan setia dalam menjalankan ketetapan-ketetapan agama Yahudi secara ketat dan dalam kesetiaannya. Ketika juga diperhadapkan pada sosok seorang pemungut cukai. Pada masa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja pada orang Romawi, dan mereka adalah memungut pajak dari warga masyarakat kebanyakan. Dan mereka juga
diberikan keleluasaan untuk dapat mengambil pajak dan bahkan juga menetapkan sejumlah uang di luar itu untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh kepada mereka sendiri. Selain mereka juga akan mengatur itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi pada masa itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menerima ejekan dan kebencian dari orang-orang Yahudi karena mereka dinilai sebagai orang-orang yang memberatkan kehidupan ekonomi masyarakat kebanyakan. Nah, karena itu saat dua sosok yang seolah-olah berbanding terbalik, ayat 13 mengatakan kepada kita, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, ini adalah konteks di mana Tuhan menyampaikan perumpamaan ini tentang penyampaian dan permohonan doa yang digambarkan dengan dua sosok orang-orang Farisi dan para pemungut cukai. Dan pada bagian bacaan kita, pemungut cukai itu dikatakan berdiri jauh-jauh. Karena kita lihat di ayat sebelumnya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya sendiri. Bahkan dalam kebanggaan dia menyampaikan doa kepada Allah, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia merasakan tidak sama seperti semua orang lain. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai. Jadi bisa dibayangkan ketika dia bersuara menyampaikan doanya, terdengar suaranya yang keras seperti itu, pemungut cukai mendengar itu. Bagaimana kita lihat juga reaksi dari pemungut cukai. Sebelumnya mari kita lihat juga, perhatikan bacaan pagi hari. Aku berpuasa katanya 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Catatan-catatan kebaikan yang disampaikan oleh orang Farisi ini sungguh jelas dan tegas dia ucapkan dalam doanya kepada Allah. Sebaliknya bagaimana dengan posisi pemungut cukai yang dikatakan dalam bagian bacaan kita? Ia berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dalam penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, pemungut cukai ini menyatakan keberdosaannya. Dia memukul dadanya sebagai satu langkah atau sikap penyesalan diri karena dia tahu tugas pekerjaannya memungut pajak dari rakyat kebanyakan sungguh-sungguh sudah memberatkan banyak orang. Sehingga dalam kesadaran penuh dia tahu keberdosaannya, kebersalahannya, dan dia akui dalam kejujurannya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Jelas, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengakui keberdosaan dan kesalahannya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan dosanya sudah diampuni dan pemungut cukai ini dapat pulang ke rumahnya dengan dibenarkan. Dari perumpamaan ini, para sahabat GPIB di mana saja berada, kita tahu bahwa Tuhan memberikan pengajaran yang luar biasa untuk menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana sikap sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan untuk menjauhi kesombongan dan arogansi diri. Meninggikan diri, menyatakan diri sebagai orang yang paling baik, menyatakan diri sebagai orang yang paling benar, paling hebat, paling berkuasa, sementara yang lain adalah posisi di bawahnya. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, siapa saja yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para sahabat GPIB yang diberkati, dari renungan ini, maka sebelum kita beristirahat malam, kita mengambil hikmat daripada firman Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan bagi semua muridnya untuk hidup dalam kerendahan hati,
dan menyadari keberadaan diri yang terbatas, keberadaan diri yang rapuh, sehingga sewaktu-waktu dosa akan menjadi bahagian kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita mohon ampun di hadapan Allah dalam kesungguhan dan dalam ketulusan hati, maka Tuhan memberikan pemulihan dan pengampunan bagi kita. Apapun yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, sehingga untuk apa semua itu kita sombongkan, kita agungkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menginginkan saudara-saudara semua, sahabat GPIB dan saya, mari tetap rendah hati. Mari tetap meninggikan Tuhan yang empunya segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita menutupi hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah. Kita memohon pengampunan dosa dan pemulihan dari Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan dan kita boleh beristirahat dengan sukacita, dengan kebahagiaan hati, mengingat firman Tuhan mengutus saudara semua untuk menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan tetap dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sahabat GPIB, kita satukan hati dalam doa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Kami diajarkan untuk tetap rendah hati. Kami diajarkan untuk tetap sadar diri dalam kerapuhan diri dan keterbatasan. Disitulah kuasa dan kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan, Engkau karuniakan bagi kami semua. Bapa Surgawi, Engkau berkati semua sahabat GPIB dimanapun berada. Baik yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Baik yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan proses pemulihan berjalan pada mereka semua. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan iman. Yang dalam pergumulan yang sulit, Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Biarlah kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan, yang dalam kesesakan, Tuhan hadir menopang dan menolong mereka semua. Saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap sahabat GPIB yang merayakan syukur hati dan kebahagiaan hidupnya, entah karena usia yang bertambah, usia perkawinan, berbagai macam kebahagiaan hidup lainnya. Disempurnakanlah syukur hati mereka, dan mereka bersyukur kepada Allah yang mengalirkan kebahagiaan dan sukacita ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga dari sahabat GPIB dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua lanjut usia, anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil. Mulai dari pelayanan anak PAPT, bahkan juga gerakan pemuda, kaum bapak, kaum perempuan, bahkan kaum lanjut usia. Setiap keluarga-keluarga jemaat kiranya mereka dikuatkan oleh kebenaran sabda-Mu. Mereka belajar untuk tetap menjadi keluarga yang rendah hati, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang menaikkan doa dengan kerendahan dan kerapuhannya, dan percaya Tuhan akan memberkati dan mengangkat harkat setiap umat-Mu yang bersandar pada kebenaran Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi setiap kami yang boleh mengikuti program Night Call saat ini. Biar Tuhan memberkati juga tim kerja yang menyelenggarakan Night Call, fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Bahkan juga kami berdoa bagi segenap mupel-mupel yang ada di GPIB. Kami bersyukur untuk telah terselenggaranya persidangan Sinode tahunan di Samarinda, Kalimantan Timur dengan baik. Kami ucap syukur untuk semua hasil-hasil yang saat ini akan diwujud nyatakan dalam program kerja dan anggaran tahun pelayanan baru. Demikian juga yang akan dilanjutkan kepada 25 mupel-mupel yang ada di GPIB. Juga di tingkat jemaat. Tuhan memberkati seluruh proses penyusunan program kerja dan anggaran yang baru. Tuhan memberkati semua tim kerja yang bekerja atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan gereja-gereja-Mu, baik GPIB secara sinodal, mupel-mupel dan tingkat jemaat, maupun juga gereja-gereja dalam wadah persekutuan gereja Indonesia. Biarlah gereja tetap eksis menyampaikan suara Tuhan dalam kesetiaannya dan tetap percaya kepada-Mu, sehingga kabar baik tetap dapat diberitakan lewat kehadiran gereja-Mu. Kami berdoa buat orang-orang yang merindukan keselamatan. Biarlah gereja hadir menyampaikan keselamatan Allah kepada mereka juga. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami.
mulai dari pusat sampai di wilayah-wilayah daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati mereka semua dalam menyelenggarakan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi negeri ini dan proses pembangunan serta setiap TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Khususnya kami, para sahabat GPIB yang boleh beristirahat malam hari ini. Tuhan akan menjaga dan memelihara kami di sepanjang istirahat kami ini dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika kami yang beristirahat, ada orang-orang yang saat ini tetap bekerja di malam hari. Tuhan memberkati setiap mereka yang bekerja. Bahkan setiap kami yang akan beristirahat juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami di malam hari ini. Memohon ampun atas setiap salah dosa kami. Demi Kristus Tuhan Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para sahabat GPIB dimanapun berada, demikianlah program Night Call dan renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memberkati kita semua untuk tetap menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah dan menjadi saluran berkat di mana saja kita berada. Selamat beristirahat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.